Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Arius dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat AR, dalam memperjuangkan pembatalan nasab Alawi atau pembuktian nasab Alawi yang sejatinya sudah rungkat Dan di sini pasti dalam perjuangan itu tidak semuanya itu tulus Jadi pasti banyak yang namanya orang-orang yang ingin menunggangi karena isu ini sangat seksi Jadi banyak orang-orang yang berkepentingan, bukan untuk kepentingan negeri ini, bukan, akan tapi justru untuk kepentingan mereka pribadi, yang kemudian bahkan hanya untuk kepentingan duniawi mereka tega menunggangi, yang penting menguntungkan bagi mereka. Kita simak aja video dari Gus Fuad ini, dan saya sangat-sangat setuju, sangat respect banget dengan pemikiran Gus Fuad. Jadi Gus Fuad ini adalah salah satu muhibin paling akut dulu muhibin Alawi paling akut, bahkan bisa dibilang beliau adalah presiden muhibin Dan inilah yang kemudian membuka banyak pandangan banyak orang untuk kemudian ikut serta dalam perjuangkan kesucian nasab Rasulullah dan juga bangsa kita yang akhir-akhir ini memang ingin digeser oleh Pahlawi. Kita dengarkan aja yang disampaikan beliau Gus Fuad Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan. Salam, semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul hakim. Allahumma alhimni rasydi wa angitni min syarri nafsi. Di dalam diskursus fakta mengenai batalnya nasab para Habib Alawi dari Yaman dengan berbagai macam pelengkap data sejarah dan yang lainnya, atau fakta batalnya nasab para Habib dari Yaman tersambung kepada Rasulullah, tentu saja banyak orang berkepentingan dan banyak orang yang menjadi penumpang gelap Kalau berangkat dari apa yang saya alami sendiri pada dua tahun yang lalu, setelah saya memberikan banyak kritik kepada perilaku Habib yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan yang lain-lain, dan membahayakan Pancasila karena mereka mau membuat NKRI bersyariah, negeri berkhilafah. Dan pada akhirnya ternyata pada saat bersamaan kegelisahan saya ini juga dialami oleh Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani dan kawan-kawan, sehingga Kiai Imad Al-Bantani, sahabat saya itu, ternyata diam-diam sudah melakukan kajian sejarah, kajian kitab nasab, dan kesimpulannya ternyata para Habib Alawi dari Yaman itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian diperkuat oleh kesaksian ilmu DNA yang diberikan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN, dan juga kemudian dilengkapi dengan kajian filologi Profesor Menachem Ali, yang semuanya itu sama kesimpulannya, menyimpulkan bahwa para Habib Alawi dari Yaman itu bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu motif kami, orang-orang yang mempunyai kegelisahan yang sama mengenai pentingnya menjaga Pancasila, karena dengan menjaga Pancasila sekaligus juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya kita sedang menjaga bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang Nah, jadi concern kami di situ. Jadi bukan sekedar nasab Habib itu
palsu atau tidak palsu, tetapi kepalsuan nasab Habib Ba'alwi dari Yaman ini kita ungkap karena mereka menggunakan klaim nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW itu untuk merusak Islam dan merusak bangsa dan negara gitu. Nah tentu saja diskursus ini karena mendapat sambutan yang luas, apalagi setelah Guru Gembul, kemudian Bang Haji Roma Irama juga ikut mengangkat, juga channel-channel semuanya, baik yang channel-channel besar maupun channel-channel yang kecil gitu. Itu sampai hari ini hampir 2 tahun diskursus ini di medsos terus-menerus bergema, terus-menerus konten-konten itu mengalir, dan di alam offline di masyarakat diskusi-diskusi itu masih terus-menerus berjalan, baik yang tercermin dari grup-grup WA maupun pembicaraan-pembicaraan di warung kopi, di warung angkringan, di gardu ronda gitu. Nah ini tentu saja di antara itu banyak orang yang dalam tanda petik itu tidak murni ikhlas memperjuangkan bangsa dan negara, tidak murni ikhlas memperjuangkan dan menjaga Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka ada interest-interest yang sifatnya itu ada kalanya naif gitu. Misalnya nimbrung di diskusi batalnya nasab para Habib Ba'alwi ini untuk tujuan yang remeh seperti eksistensi, seperti materi gitu. Jadi tiba-tiba kadang-kadang muncul sosok yang pemberani yang luar biasa mencaci maki para Habib gitu. Nah ujung-ujungnya mereka ternyata apa yang mereka lakukan itu hanyalah proposal untuk menekan para Habib, untuk meminta uang gitu, meminta sejumlah uang dan yang lain-lain gitu. Kemudian ada juga yang pura-pura menyuarakan kesetaraan, tapi sebenarnya mereka punya agenda yang berbeda. Misalnya sekelompok orang Wahabi yang punya agenda untuk membuat citra buruk dan merusak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa Habib ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, padahal kan bukan gitu. Dan juga orang-orang yang tidak suka pada NU gitu, benci pada NU gitu, itu mereka menumpangi isu nasab ini untuk membuat citra buruk kepada NU. Dan konyolnya lagi, ada beberapa tokoh NU bahkan sekelas Rais Ngam itu pun dengan membabi buta itu membela kepalsuan nasab para Habib ini. Nah ini menjadi pintu masuk atau celah para pembenci Nahdlatul Ulama untuk menyerang NU dengan berdalih palsunya nasab para Habib ini. Dan juga orang-orang yang membenci Tarekat gitu ya, karena para Habib ini juga merusak Tarekat yang semestinya yang benar. Tarekatnya para ulama yang sudah masyhur seperti tarekatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan yang lain-lain gitu. Itu orang-orang yang benci tarekat itu juga ikut-ikutan nimbrung di isu nasab, isu batalnya nasab para Habib ini, bukan dalam rangka kesetaraan, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga bangsa dan negara, tetapi karena semata-mata kebencian mereka kepada tarekat gitu. Nah, tentu saja masyarakat luas, karena saya selalu mengatakan bahwa masyarakat luas itulah sebenarnya alat Tuhan untuk menyampaikan, menegakkan kebenaran. Masyarakat luas tentu saja memahami mana orang-orang yang benar-benar concern, benar-benar serius memperjuangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan salah satu caranya adalah membongkar palsunya nasab para Habib Ba'alwi dari Yaman, sekaligus juga membongkar asal-usul sejarah mereka sampai di Indonesia, yang mana ternyata adalah mereka itu alat kolonial Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia, untuk menghancurkan reputasi para ulama yang melawan penjajahan gitu.
untuk menghancurkan apa itu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah gitu. dan seterusnya. Jadi pada intinya yang pengen saya sampaikan di vlog ini ya, kita nggak usah bingung gitu. Ada tokoh mencela-mencela, kadang pro batalnya nasab Habib Alwi, kadang tiba-tiba mengatakan nasab Alwi itu apa itu soheh, atau bahkan ada yang membela nasab Habib Alwi, mereka mengatakan soheh sah, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa nasab Habib Alwi ini tidak soheh alias batal, alias mardudun, itu alias tertolak itu. Tapi mereka tetap membela Habib Alwi ya karena kepentingan duniawi ya gitu. Karena sifat pengecut mereka gitu. Tidak mengatakan yang benar, mereka tidak berani mengatakan yang benar, tapi mereka mengatakan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompoknya. Ini banyak yang, ada yang Gus, ada yang Tuan Guru, ada yang ulama, ada kiai, ada ajengan, ada Tuan Guru. Tapi seiring dengan waktu semuanya ini pasti akan dimusnahkan oleh Tuhan semesta alam yang maha kuasa. Karena ini kebenaran itu ketika sudah datang, sudah didatangkan Tuhan, maka tidak bisa dibendung. Ibarat bola salju akan semakin membesar, harus kesadarannya bola saljunya itu kayak ibarat diumpamakan sebagai kesadaran publik, kesadaran umat, kesadaran masyarakat. Nah ini akan semakin lama akan semakin membesar. Dan siapa yang tidak ikut akan tergulung. Mohon maaf, mohon ampun kalau keliru, kalau salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Salam Pancasila. Rahayu Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. Oke teman-teman, itu tadi ya apa yang disampaikan Gus Watu, bener, emang bener, dan saya benar-benar juga merasakan itu semuanya. Dan tapi ya kita yang penting hati-hatilah ya. Tujuan kita itu bukan semata-mata hanya untuk merungkatkan pembatalan nasab, tapi bukan, akan tapi lebih dari itu, yaitu keselamatan generasi muda kita dari ancaman-ancaman doktrin Pahlawi yang kemudian juga bisa mengancam kepada eksistensi dari Pancasila dan lain sebagainya gitu loh ya. Jadi keutuhan negeri ini itu yang kita dahulukan. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada teman-teman semuanya, untuk tetap kita gaungkan terus kebenaran ini. Dan jangan lupa kita selalu waspada bahwasanya di setiap perjuangan pasti ada pengkhianatan. Itu pasti ada yang berkhianat di dalamnya. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.